Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Tarbiyatul Aulad bil Islam, pendidikan anak-anak dalam Islam, yang akan membahas karohiyatu kasri azmil aqiqah, makruh menghancurkan tulang hewan sembelihan akikah. Minal umuril lati yajibu mura'atuha fi aqiqatil maulud alla yukassira min azmiz zabihati syai'an sawa'un hina dzabhi au intal akli bal yuqta'u kullu azmin mim mifsalihi bila kasrin lil haditsil ladzi rawahu Abu Dawud an Ja'far bin Muhammad an abihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil aqiqah allati aqqatha Fatimatu anil Hasani wal Husain anib'asu ilal qabilati minha birijlin wa kulu wa at'imu wala tukassiru minha azman. Wa rawa Ibnu Juraihin an Ata'in kana yaqulu tuqta'u judulan wala yuksaru laha azmun. Wa rawa Ibnul Munzir an Ata'in an Aisyata mislahu. Salah satu yang harus diperhatikan saat melaksanakan akikah adalah tidak boleh menghancurkan tulang hewan sembelihan sedikitpun, baik saat disembelih maupun saat dimakan. Jadi tulang dipotong dari persendiannya tanpa dipatahkan. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam acara akikah yang diselenggarakan Fatimah alaihissalam untuk Hasan dan Husain. Kata Nabi, kirim satu potong kaki dari akikah untuk satu kabilah. Makanlah dan berilah makan dan jangan hancurkan, maksudnya jangan patahkan tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Atha, Nabi berkata, potong anggota-anggota tubuhnya, maksudnya hewan akikah yang disuruh motong-motong, dan jangan patahkan tulangnya. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dari Atha dari Aisyah radhiyallahu anha. Wal hikmatu fi dzalika tata'allaqu bi syai'aini. Al-awwalu izharu syarafi hadzat ta'ami awil ihda'i fi nufusil fuqara'i wal jiran. Wa dzalika fi taqdimil qat'i at-tamati al-kabirati allati lam yuksar min idhamiha azmun wala yunqasu min a'dha'iha syai'un wala raiba anna hadza tasarrufa ajallu mauqi'an wa a'zamu fi babil judi wal ikrami fi nufusil muhdalahum. Hikmah tidak dihancurkannya tulang, paling sedikit ada dua hikmah yang terkandung di dalam hal ini. Satu, untuk menampakkan kemuliaan pada makanan dan hadiah bagi orang-orang fakir dan para tetangga, yaitu dengan memberikan satu bagian besar yang penuh dan sempurna yang belum dipatahkan tulang-tulangnya dan tidak dikurangi bagian dari satu anggota tubuh hewannya. Jelas-jelas bahwa ini akan lebih menghormati orang yang diberi, dan orang yang diberi pun merasa kedermawanan si pemberi terhadapnya. Asani tayamunan wa tafa'ulan bisalamati adha'il maulud wa sihatiya wa quwwatiya liqaunil aqiqah jarrat majral fida lil maulud wallahu a'lam. Yang kedua hikmahnya sebagai harapan dan optimisme atas keselamatan anggota tubuh sang bayi, juga kesehatan dan kekuatannya. Sebab akikah itu merupakan tebusan bagi sang bayi. Allah lah yang lebih mengetahui kebenarannya. 7. Ahkamun amatun tata'allaku bil aqiqah
hunaka ahkamun ammatun tata'allaku bil aqiqati yajibu mura'atuha wa ya ala tartib at-tali. Ajma al-ulama'u annahu la yajuzu fil aqiqati illa ma yajuzu fil azkiyah walladhi yajuzu fil azkiyati huwa ma yali. Aturan-aturan umum bagi hewan akikah. Terdapat beberapa aturan umum terkait hewan akikah yang harus diperhatikan, yaitu 1. Para ulama sepakat bahwa segala yang diperbolehkan pada hewan korban juga diperbolehkan pada akikah. Jadi hewan yang diperbolehkan untuk korban itu berarti boleh juga untuk akikah, tidak sebaliknya. Yang diperbolehkan pada hewan korban adalah al-awwal ayyakuna umruha sanatan wa takhalat fis sanati tsaniyah idza kanat minadh dha'ni awil ma'zi wa idza kana dha'nu kabirul jismi saminan fa innaha tasihhu bihi idza balagha sittata asyhurin bisyarti annau idza khalata bima lahu sanah la yumkinu tamyizuhu minhu wa amal ma'zub fa innaha la tasihhu bi illa idza balagha sanatan wa dakhala bis sanati tsaniyah ala kulli halin. Setidaknya hewan yang dibuat akikah itu berumur 1 tahun lebih atau telah masuk ke tahun kedua untuk kambing dan domba. Jika domba itu berukuran besar dan gemuk, maka akikah itu sah. Meskipun domba itu masih berusia 6 bulan. Tapi dengan syarat bila domba itu dicampurkan dengan domba-domba lain yang berusia 1 tahun, maka ukurannya tidak dapat dibedakan. Sedangkan untuk kambing harus berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Asani ayyakuna al-adhiyatu salimatan minal uyub. Wa ala hadha la tasihhu al-adhiyatu bil umya wala bil awra wala bil ajfa. Wa ya al-mahzulah allati la mukha fi idhamiha. Wala bil arja allati la tastati'ul masyu ila dzabhi. Wa kadzalika la tasihhu bimaqtu'atil udhun awil zambi, awil ilyati, idza zahaba aksaru min sulusiya. Wala tasihku bil hadma, allati zahaba aksaru asnanuha. Wala tasihku bisakka, waya allati la uzuna laha, bihasabil khalqah. Wala bitawla, waya al majnuna, allati yamna'uha jununuha minar ra'yi. Yang kedua, hewan sembelihan tidak boleh cacat. Oleh karena itu tidak boleh akikah dengan menyembelih hewan yang buta. Hewan yang kurus kering, maksudnya tidak ada daging pada tulangnya. Tidak boleh juga hewan yang pincang, artinya tidak mampu berjalan ke tempat penyembelihan. Juga tidak boleh menggunakan hewan yang putus telinganya atau ekornya, putusnya itu lebih dari 1/3. Juga tidak sah menggunakan hewan yang ompong, juga hewan yang tidak punya telinga, dan hewan yang gila, sehingga tidak bisa digembalakan. Amma ma'ada dzalika minal uyubi at-tabiati fa innaha tajuzu. Kan takuna mashquqatal udhun, au maksuratal qarni, au musabatan bil araj alladhi tastati'ul masyu ma'ah. Ka'an tamsyiya bisalasi qawaim wa tazawur rabi'a alal ardi litasta'ina bi'a alal masyi au musabatan bijununin lam yamna'ha minar ra'yi au dhaba ba'du asnaniha walakinnal aksar mawjudah au kanat smaktu'atal udhun awid zambi au ilyati wa baqiyas sulusani wazhabas tulus fakot. Kullu dzalika la yumna'u minal azkhiyati biya. Sedangkan selain cacat yang disebut di atas, maka diperbolehkan. Misalnya, telinganya sobek, patah tanduknya,
pincang yang masih bisa berjalan ke tempat penyembelihan. Mungkin berjalan dengan 3 kaki sedangkan kaki yang keempat menjuntai ke tanah. Itu masih boleh. Atau gila tapi masih bisa digembalakan. Atau sebagian giginya hilang namun sebagian besar masih ada. Atau putus sebagian telinga atau ekornya yang kurang dari sepertiganya. Semua cacat-cacat tersebut masih bisa ditolerir, artinya masih bisa untuk dibuat akikah. Asalis amal azkiyatu bil baqari wal jamus fala tasihhu illa idza balagha sanataini wa dakhala fis sanati salisah wa amma tazkiyatu bil ibili fala tasihhu illa idza balaghat khamsa sinin wa dakhalat fis sanati sadisah. Sedangkan untuk berkorban atau akikah dengan sapi atau dan kerbau hanya diperbolehkan telah mencapai usia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Sementara untuk unta baru diperbolehkan yang usia 5 tahun dan masuk tahun ke-6. B. La yasihhu al-isyraku biha ka'ayyastarika sab'atun ala jamalin masalan. Li'annahu law sahal istirak biha lama hasolal maksudu min iraqatid dami anil walad. Walima kanat azabihah bittali bida'an anil maulud. Yang kedua, tidak boleh bergabung beberapa orang untuk akikah dengan satu hewan. Misalnya ada orang 5, kemudian dikekai dengan satu kerbau atau satu unta atau satu sapi, itu tidak boleh. Nah, tidak seperti saat kurban pada Idul Adha. Jadi saya ulangi, tidak boleh bergabung beberapa orang untuk akikah dengan satu hewan seperti saat kurban pada Idul Adha. Misalnya bergabung 7 orang secara umum. Sebab apabila penggabungan ini diperbolehkan, maka maksud utama penyembelihan akikah, yaitu mengalirkan darah untuk seorang bayi, tidak akan tercapai. Juga maksud hewan akikah ini adalah sebagai penebus si bayi. Jadi tidak boleh beberapa orang dengan akikah satu hewan. C. Yasihku ayat bahanil ghanami bil ibili awil bakari bisyarti ayyaku nazabku bi ahadima an mauludin wahidin. 5. Rawa Ibnul Qayyim an Anas bin Malik annahu kana ya'uqu an waladi bil juzuri. Wan Abi Bakrah annahu nahara an ibni Abdurrahman juzuran fat'ama ahlul Basrah. Yang ketiga, boleh menyembelih unta atau sapi sebagai pengganti kambing dengan syarat 1 ekor hewan untuk 1 orang bayi. Alasannya adalah seperti diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dari Anas bin Malik bahwa ia mengakikahi anaknya dengan unta. Juga dari Abu Bakrah bahwasanya ia berkorban untuk anaknya yang bernama Abdurrahman dengan seekor unta, lalu memberikannya kepada penduduk Basrah. Wa ba'du ahlil ilmi dzakara annahu la tasihhu al-aqiqatu illa bil ghanam lil ahadits al-waridah. Namun sebagian ahli ilmu menyatakan bahwa akikah hanya boleh menggunakan kambing. Mereka bersandar pada hadis-hadis yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sudah banyak hadis yang sebelumnya bahwa akikah itu ya pakai kambing. Kalau nggak kambing ya nggak boleh. Tapi itu dibantah. Walakinna hujjata man ajazal akikah bil ibil wal bakari ma rawahu Ibnul Munzir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma'al gulam aqiqatun fahriku anhu daman walam yazkur ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam daman duna damin fama zubiha minal maulud ala dhahiril hadis fa innahu yadzi'u sawa'un kanat azabigatu ghonaman au baqaran au ibilan. Akan tapi ada argumentasi yang membolehkan akikah dengan unta dan sapi. Diriwayatkan oleh Ibnul Munzir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, adakan akikah untuk anak laki-laki, maka alirkan darah untuknya. Maksudnya diakikahi. Rasulullah SAW tidak menyebut jenis darahnya.
Oleh karena itu, boleh menyembelih hewan apapun untuk sang anak, baik kambing, sapi, atau unta, atau kerbau. Yasihu fil aqiqati ma yasihu fil adhiyah min nahiyatil akli minha wat tasadduqi wal ihda'i wa yuzadu bi ihda'i juz'in minha ilal qabilah lidkhalis surur alaiha lil hadis. 3. Apa yang sah pada korban juga sah pada akikah, baik dari segi makannya, sedekahnya, dan menghadiahkannya, termasuk menghadiahkan sebagian akikah untuk satu kabilah tertentu guna menggembirakan mereka. Lil hadis alladzi rawahul Baihaqi an Aliyin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Fatimah radhiyallahu anha faqala zini sya'ral Husain wa tasaddaqi biwazni fiddatan wa atil qabilah rijlal aqiqah. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ali alaihissalam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Fatimah. Beliau berkata, timbanglah rambut Husain untukku, sedekahkan perak seberat timbangan rambutnya, dan berikan satu potong kaki hewan akikah kepada salah satu kabilah. Wa man arada ayyulima anil aqiqah wa yat'u man ahabba li hudurit ta'am fala ba'sa fi dzalika. Wa qad ajaza dzalika katsirun minal fuqaha lima yanshuru fil mujtama' al muslim min ajnihatil ilfah wal mahabbah wal ukhuwah bainal ahli wal asdiqa wal jiran. Hadza ma yahrusu alail Islam bi tamasuki wihdatil ummah litakuna daiman kal bunyanil marsus yashuddu ba'duhu ba'dha. Oleh karena itu, bagi yang ingin mengadakan acara walimah akikah dan mengundang makan orang-orang yang disukai untuk hadir dan makan, maka diperbolehkan. Banyak ahli fikih yang memperbolehkannya, karena hal itu dapat memperkuat cinta kasih dan persaudaraan di antara karib, kerabat, dan tetangga. Inilah yang didorong oleh Islam untuk membangun persatuan umat, agar umat Islam itu menjadi umat seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain selamanya. Yustahabbu antul baha al-aqiqatu ala ismil maulud. 5. Rawa Ibnul Mundhir an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam izbahu ala ismihi ay ala ismil maulud faqulu bismillah Allahumma laka wa ilaika hadhihi aqiqatu fulanin wa inna wa azzabihu al-aqiqata walam yadhkur ismal maulud adza'at wa hasolal maksud. Dianjurkan agar hewan akikah disembelih atas nama bayi yang dilahirkan. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundhir dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sembelihkan atas namanya, maksudnya atas nama bayi. Lalu katakan, Bismillah Allahumma laka wa ilaika hadhi aqiqatu fulanin. Dengan nama Allah, ya Allah, ini kepadamu dan untukmu. Inilah akikah fulan. Namun bila akikah itu sudah diniatkan, maka boleh tidak lagi menyebut nama bayi, dan tujuan akikah pun sudah tercapai. 8. Mal hikmatut tasyri' minal akikah. Apa hikmah disyariatkannya akikah? Yakbil aqiqah faidatun wa hikmatun annaha qurbanun yataqarrabu minhal maulud ilallah fi awwali lahzatin yastanshaqqu biha nasaimul hayah. Yang kedua, fidyatun yahdi bil maulud minal al-masaib wal afat kama fatallah Ismaila alaihissalam bidzabhil azim. Yang ketiga, fakkakun lirihanil maulud bisyafa'ati liwalidayhi. Ada beberapa manfaat dan hikmah akikah, yaitu 1. Sebagai pengorbanan untuk mendekatkan bayi kepada Allah sejak awal kehidupannya di dunia. Yang kedua, sebagai tebusan bagi bayi dari musibah dan penyakit, sebagaimana Allah Ta'ala telah menebus Ismail alaihissalam dengan domba sembelian yang besar. Yang ketiga, membuka kunci syafaat anak untuk orang tuanya. Yang keempat,
izharun lil farahi was surur bi iqamati syara'il Islam wa bi khuruji nasmatin mu'minatin yukasiru biya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umam yaumal qiyamah. Yang kelima, tamtinun li rawabitil ilfah wal mahabbaina abna'il mujtama listima'ihim ala mawa'idit ta'am ibtihajan bi kudumil maulud al-jadid. Yang keenam, irfatu mawaridit takabul al-istima'i biribtin jadid yuhaqiqu bil ummah mabadi al-adalatil istima'iyah wa yamhu fil mujtama'i zawahiral fakri wal khirmani wal faqati. Hikmah akikah yang keempat adalah menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan dengan menegakkan ajaran Islam, dengan lahirnya satu generasi beriman dan bertambah banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Yang kelima, memperkuat ikatan keakraban dan cinta kasih di antara anggota masyarakat agar mereka berkumpul di meja makan sambil bergembira dengan lahirnya seorang bayi. Yang keenam, hikmah daripada akikah adalah memberi solidaritas sosial dan mewujudkan prinsip keadilan sosial di masyarakat, serta menghapus kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.